Tapi kalau perawat kesehatan kerja, sasaran utamanya adalah pekerja. Pekerja. Pekerja, ya. Jadi pekerja yang ada di pabrik, yang ada di institusi pemerintah, yang ada di sekolah, di rumah sakit, sebenarnya itu mereka memiliki pekerja. Nah, itu sangat erat kaitannya dengan peran dan fungsi perawat kesehatan kerja, yaitu meningkatkan, memelihara kesehatan pekerja. Yang lebih dulu menyadari bahwa perawat itu diperlukan, waktu itu memang adalah dari Kementerian Kesehatan. Nah, sementara yang satu lagi, jadi sebenarnya saya mengatakan bahwa perawat kesehatan kerja itu berdirinya di dua kaki. Oke. Kaki pertama Kementerian Kesehatan karena mereka adalah perawat atau petugas kesehatan. Betul. Kaki keduanya adalah Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, ini ya kita mungkin sebelum Mas bertanya kendalanya apa, ini yang menjadi tantangan untuk kita. Perawat Indonesia, kita jaga bangsa. Perawat Indonesia, bersama kita mengabdi namun tetap semua. Perawat Indonesia, bersama kita mengabdi untuk sehat menuju masa depan cerah. Halo sejawat perawat, kembali lagi di CNS, Channel Nurse Station. Kali ini kita akan ngobrol santai tapi berbobot tentang perhimpunan penting yang menaungi perawat di bidang kesehatan kerja. Sudah bersama kita Ibu Dr. Heni Permatasari, SKP, MCAP, SPKOM. Apa kabar Ibu? Baik. Baik, Thank you. alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan untuk hadir di podcastnya Channel Nurse Station. Ibu, sebelum teman-teman dan saya mengenal lebih jauh apa itu Perkesja, Bu, boleh nggak Bu? Ibu ceritakan secara langsung biar teman-teman yang nonton podcast ini kebayang apa sih Perkesja itu? Ya, baik. Terima kasih. Jadi Perkesja itu sebenarnya adalah singkatan dari Himpunan Perawat Kesehatan Kerja Indonesia. Baik. Jadi himpunan ini adalah salah satu badan kelengkapannya dari DPP PPNI. Jadi kami merupakan organisasi profesi di bawah DPP PPNI dan kita menghimpun atau menaungi teman-teman seminat di profesi keperawatan kesehatan kerja. Oke. Kalau saya bilang seminat itu ada praktisi, jadi mereka yang bekerja di tempat kerja sebagai perawat, ada stakeholder, ya, itu pengambil keputusan, dinas kesehatan kabupaten kota, di Disnaker, Depnaker, Kementerian Ketenagakerjaan untuk Kementerian Kesehatan. Kemudian adalah akademisi seperti saya, ya, akademisi yang berminat terhadap keperawatan kesehatan kerja. Itu kita berada dalam satu himpunan ini. Itu gambaran singkatnya tentang Perkesja ya Bu? Iya. Nah, betul. kalau boleh tahu nih Bu, sejak kapan sih Bu Perkesja ini berdiri dan apa alasan utamanya dibentuknya Perkesja ini Bu? Oke, baik. Jadi sebetulnya kita itu sudah memiliki tempat kerja yang banyak di Indonesia, memiliki jumlah pekerja yang banyak, dan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada pekerja itu adalah perawat yang berada di tempat kerja. Kemudian dengan meningkatnya jumlah perawat dan jumlah pekerja maksud saya, itu belum bisa memenuhi pelayanan kesehatan kepada pekerja, ya gitu. Karena memang profesi yang memberikan pelayanan kesehatan di tempat kerja itu lebih banyak didominasi oleh profesi lain. Misalnya oleh dokter, kemudian oleh paramedis yang kita sebut sebagai paramedis. Paramedis itu sebetulnya sebagian besar dari mereka tuh adalah perawat. Tetapi mereka belum mengerjakan fungsi atau tugas pemberian pelayanan kesehatan yang sesuai sebagai peran dan fungsinya sebagai seorang perawat. Nah, untuk itulah kita mempunyai tekad ya, mempunyai motivasi para perawat yang ada di tempat kerja ini, kita himpun dalam satu wadah, kemudian kita meluruskan bahwa sebenarnya profesi kita ini adalah perawat, dan kita memberikan asuhan keperawatan. Walaupun itu settingnya adalah di tempat kerja, bukan di klinik, di rumah sakit, atau di puskesmas. Itu dasarnya. Nah, itu perlu diluruskan juga sih Bu. Menarik sih Bu. Mungkin masyarakat Indonesia tahunya banyak yang tahu profesi keperawatan, tapi tentang
perawat kesehatan kerja ini itu perlu diluruskan juga nggak sih Bu? Betul. Bener nggak sih maksudnya bukan didoktrin bahasa kasarnya ya, lebih ke diedukasikan gitu. Iya, Kalau betul. perawat bukan hanya ada di fasilitas kesehatan Betul, kayak betul. gitu. Nah, dalam praktiknya perawat nih Bu, di Perkesda ini, apa bedanya perawat kesehatan kerja dengan perawat pada layanan kesehatan umum? Lebih spesifiknya mungkin. Baik. Jadi kalau perawat di setting lain, kita sebut sebagai setting ya, itu misalnya di rumah sakit, di klinik, di puskesmas. Sasaran mereka itu adalah masyarakat secara umum, gitu ya. Tapi kalau perawat kesehatan kerja, sasaran utamanya adalah pekerja. Pekerja ya, jadi pekerja yang ada di pabrik, yang ada di institusi pemerintah, yang ada di sekolah, di rumah sakit, sebenarnya itu mereka memiliki pekerja. Karena semua orang itu yang memasuki dunia kerja itu mereka adalah pekerja. Ya. Gitu. Nah, kemudian pekerja ini memiliki banyak risiko di tempat kerja. Risiko yang berkaitan dengan hazard yang ada di tempat kerja. Gitu. Jadi ada hazard biologi, fisika, kimia, ergonomi, dan enviromechanical atau ergonomi. Jadi Mas, tidak ada tempat kerja itu yang bebas dari hazard. Nah, sehingga di tempat kerja pasti akan ada risiko masalah kesehatan. Nah, itu sangat erat kaitannya dengan peran dan fungsi perawat kesehatan kerja, yaitu meningkatkan, memelihara kesehatan pekerja. Itu sebenarnya peran utama ya. Walaupun ada peran lain yang berkaitan dengan fungsi asuhan keperawatan, jadi dia melakukan tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan, kegawat daruratan gitu. Masalah-masalahnya pekerja, mulai dari masalahnya sebagai individu, masalah keluarga, dan masalah kelompok pekerja itu secara umum Oke. di tempat kerja. Kita lebih dalam nih Bu. Ya, Selama ini Bu, selama Ibu mungkin bertugas sebagai ketua Perkesda ini Bu, apa aja sih Bu kegiatan atau program utama yang udah Ibu lakuin di Perkesda ini? Oke. Karena kita adalah organisasi profesi yang terbilang baru ya. Kita itu baru mulai berdiri itu sekitar tahun 2014. Tapi kemudian dilantik pertama kali oleh Ketua PPNI pada waktu itu Pak Hari pada tahun 2015. Kemudian periode pengurus pertama di 2015-2021. Sekarang ini baru masuk ke periode yang kedua dari 2016 sampai ke 2022-2023. Jadi memang yang utama itu adalah mensosialisasikan bahwa perawat di tempat kerja itu mereka punya wadah. Betul. Mereka punya ikatan himpunan, dan kita juga mulai mengenalkan tugas utama mereka itu di tempat kerja adalah memberikan asuhan keperawatan kepada pekerja. Nah, karena selama ini perawat yang bertugas di tempat kerja yang kita sebut dengan, bukan kita sebut, maksud saya sering disebut ya oleh masyarakat, oleh tempat kerja itu sebagai paramedis. Nah, itu yang kita sebenarnya sangat ingin istilah itu tidak lagi digunakan. Ya gunakan saja perawat. Atau nurse gitu. Ya, atau nurse gitu. Nah, itu yang menjadi tugas kami yang utama. Jadi setiap kesempatan, setiap upaya, dan dalam program kerja yang juga kami selaraskan dengan program kerja dari DPP, itu adalah mengenalkan dulu. Kemudian kalau sudah kenal, mereka harus paham bahwa peran mereka adalah perawat, pemberi asuhan keperawatan dengan sasarannya pekerja individu, keluarga, dan kelompok pekerja. Nah, di dalam kegiatannya memang sejak dari berdiri kami sebenarnya sangat disupport. Disupport oleh Kementerian Kesehatan, dalam hal ini adalah direktorat yang lalu ya, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga. Saya sebut saja yang sangat berjasa itu adalah Prof. Mutaharudin Mansur ya. Kemudian ada teman-teman yang lain yang terlibat, misalnya Ibu Chelsea yang waktu itu berada di bawah kepemimpinannya Prof. Mutaharudin gitu ya. Jadi yang lebih dulu menyadari bahwa perawat itu diperlukan waktu itu memang adalah dari Kementerian Kesehatan. Nah, sementara yang
satu lagi, jadi sebenarnya saya mengatakan bahwa perawat kesehatan kerja itu berdirinya di 2 kaki. Oke. Kaki pertama Kementerian Kesehatan karena mereka adalah perawat atau petugas kesehatan. Betul. Kaki keduanya adalah Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, ini yang kita mungkin sebelum Mas bertanya kendalanya apa, ini yang menjadi tantangan untuk kita. Ya, menarik nih, Bu. Karena untuk menggabungkan antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan itu kami masih terus berjuang. Oke. Dan kami sangat mengharapkan dukungan dari DPP dalam hal ini ya. Sampai sekarang ini. Sampai sekarang karena mereka kita masih ada perbedaan-perbedaan di dalam pelaksanaannya. Jadi terutama pengakuan bahwa perawat itu adalah pemberi layanan kesehatan di tempat kerja. Kemudian perawat itu memiliki jenjang profesi yang harusnya sama dengan di tempat lain. Dan kemudian yang paling sederhana itu adalah istilah. Istilah yang mereka gunakan itu masih paramedis. Oke. Agak sulit mungkin bagi mereka. Jadi secara kasar masih bisa dibilang berbeda persepsi, Bu. Nah, masih berbeda persepsi. Tapi kita berupaya ya untuk selalu menyamakan persepsi, misalnya dengan mengikuti atau menjadi anggota dari organisasi kesehatan kerja di seluruh Indonesia gitu, atau kegiatan-kegiatan yang lain, tapi sepertinya memang upaya itu belum optimal. Oke. Ya. Jadi kita waktu itu berharap kalau ada pergantian kepemimpinan baik di Kementerian Ketenagakerjaan atau di bawah gitu ya, yang bertanggung jawab ya dengan profesi kita itu akan ada keselarasan, tetapi saat ini mungkin belum seperti yang kami harapkan. Seperti itu. Belum maksimal ya, Belum maksimal. diusahakan. Ya, kami tetap mengupayakan. Baik. Sekilas nih, Bu, ada nggak sih, Bu, contoh kasus atau pengalaman nyata di mana perawat kesehatan kerja ini punya peran besar dalam lindungi para pekerjanya Iya, betul. sesuai sasaran utama ya? Benar sekali ya. Sebetulnya itu sangat berkaitan dengan evidence based practice ya, yang sudah dilakukan oleh kebetulan saya berada di Fakultas Ilmu Keperawatan UI. Jadi kita memiliki mahasiswa yang lulus magister keperawatan komunitas, kemudian mereka berminat kepada keperawatan kesehatan kerja. Gitu. Kemudian mereka diberikan kesempatan untuk melakukan praktik di tempat kerja di beberapa perusahaan manufaktur, kan? Nah, disitulah kemudian para pihak manajemen perusahaan itu menyadari bahwa sebenarnya mereka tuh membutuhkan perawat itu bukan cuma untuk menanggulangi kecelakaan kerja, Betul. tapi lebih kepada upaya prevensi dan promosi. Nah, itu juga sudah saya buktikan dengan praktik-praktik yang kita lakukan ya, walaupun memang praktiknya tidak bisa sebentar. Jadi dengan upaya yang kita lakukan dengan pendekatan proses keperawatan di tempat kerja itu, mereka bisa mengurangi angka kesakitan pekerja, angka absensi, mengurangi pembiayaan pembelian obat gitu ya. Kemudian mereka bisa membuat satu program kesehatan untuk pekerja itu yang bisa direncanakan dengan baik dengan support dari kita sebagai seorang perawat. Oke. Jadi kalau selama ini mereka kan tidak terkontrol ya, berobat, kemudian reimburse, pembayarannya tinggi gitu kan. Kemudian rujukan-rujukan yang menurut kita tidak perlu gitu. Tapi dengan adanya perawat yang bertugas di tempat kerja tadi itu bisa memberikan seperti yang tadi saya sampaikan. Preventif. Iya, mengurangi angka kesakitan, mengurangi angka absensi, meningkatkan produktivitas terutama itu yang sudah diakui oleh beberapa tempat kerja. Walaupun belum semua, Oke. karena sebagian kecil atau mungkin ada beberapa tempat kerja itu ketika kita menjelaskan bahwa kita perkesja ingin melakukan pengabdian masyarakat atau pendidikan kesehatan, itu mereka sangat kritis. Ya, benar-benar. Sangat kritis ya. Bu, harus. Mereka kritisnya begini, apakah kita akan menyelidiki tempat kerjanya? Apakah nanti keuntungan yang mereka dapat gitu? Apakah nanti berita-berita ini akan di-share gitu? Nah, itu kan sangat sensitif ya untuk tempat kerja, itu juga jadi tantangan kita. Jadi memang kita harus selalu menguatkan atau menekankan kembali, kita nggak mencari masalah.
kita berupaya meningkatkan, memelihara, tapi memang kita harus melakukan pengkajian, menginformasikan masalahnya, bekerja sama dengan pihak manajemen. Karena masalah kesehatan tempat kerja tidak akan beres hanya dilakukan oleh pekerja, perawat yang ada di tempat kerja, dan kita, ya itu. Nah, kalau bicara jujur nih Bu, Mm-mm. apa sih Bu tantangan terbesar yang dihadapi perawat Perkesda ini Bu? Ya. Di lapangan pada saat ini. Oke, baik. Kalau menurut saya yang menjadi tantangan ya, yang pertama adalah penyamaan persepsi tadi. Oke, Antara itu salah satunya. Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan supaya kita bisa satu langkah. Yang kedua itu adalah latar belakang pendidikan dan kompetensi mereka. Oke. Seperti yang digalakan oleh DPP PPNI bahwa perawat itu harus memiliki kompetensi yang sesuai Betul. dengan apa yang menjadi tugasnya. Nah, sekarang ini kompetensi itu dengan dukungan dari DPP ya, bidang diklat itu kita sudah membuat satu modul untuk pelatihan perawat dan lain-lain. Untuk maksudnya perawat di tempat kerja supaya mereka itu memiliki satu kompetensi yang sama. Oke. Jadi kalau misalnya nanti mereka sudah memiliki kompetensi yang sama, kita bisa bergerak lebih maju dibanding saat ini. Betul. Kompetensi mereka tuh sangat beragam dan memang sebagian besar perawat yang ada di tempat kerja itu adalah lulusan dari vokasi. Kasih. Sebenarnya kita sangat mengharapkan ya mereka itu bisa lulus dari nurse gitu ya, dari S1 keperawatan. Karena kemampuan dia menganalisis masalah pekerja itu menurut kita akan lebih baik. Nah, itu yang jadi kita ingin sekali bahwa mereka punya kompetensi yang sama Ya, seperti itu. selaras Bu. Selaras ya. Sejauh ini Bu, apa sih Bu peluang ke depan bagi profesi Perkesda ini dengan perkembangan industri dan teknologi yang sekarang sangat maju? Iya betul. Jadi sebetulnya tempat kerja itu memang tergantung dari levelnya ya. Betul. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang multinasional. Kalau kita lihat tempat kerja yang levelnya multinasional atau perusahaan-perusahaan asing, itu dia memberikan kesempatan yang besar dan reward yang besar pula kepada SDM-nya. Ya. SDM-nya termasuk perawat dalam hal ini. Jadi sebetulnya kita nanti menginginkan bahwa perawat yang bertugas di tempat kerja itu memiliki juga kesempatan atau sama deh dengan teman-teman mereka yang berasal dari luar. Oke. Indonesia sebenarnya cukup tertinggal ya untuk perkembangan perawat kesehatan kerja. Oke. Karena kalau kita lihat, kita bandingkan misalnya dengan Thailand, Taiwan, kemudian mungkin India gitu ya. Mereka lebih maju dalam pengembangan mulai dari pendidikan, pelayanan, perawat kesehatan kerja dibandingkan dengan Indonesia. Nah, menanggapi tentang teknologi, kita mengharapkan perawat itu memiliki dulu kemampuan dasarnya Iya. sebelum nanti mereka meningkatkan ke kemampuan yang bersifat teknologi. Walaupun sekarang ini ya semua tempat kerja memang sudah menggunakan teknologi. Perawat-perawat di tempat kerja itu semuanya bekerja katakanlah dengan komputer, terhubung dengan jaringan. Untuk informasi, promosi kesehatan dan lain-lain itu difasilitasi oleh tempat kerja mereka untuk bisa menggunakan itu. Jadi memang tidak harus dikumpulkan, kasih pendidikan kesehatan, enggak. Mereka sedang menggunakan teknologi. Nah, Ibu, sejauh ini Bu, bagaimana hubungan Perkesda dengan PPNI sendiri Bu? Oke, kalau menurut saya PPNI sangat mensupport ya. PPNI sangat mensupport kita. Yang terakhir kemarin itu adalah terkait dengan modul. Modul dalam hal ini adalah kurikulum yang isinya kurikulum pelatihan dasar yang nanti kita harapkan ketika itu kurikulum itu sudah disetujui oleh bidang diklatnya Kementerian Kesehatan, kita bisa memiliki kesempatan untuk melatih seluruh perawat yang bertugas di tempat kerja itu dalam pelatihan-pelatihan yang sudah kita rancang dalam satu kurikulum. Dan dalam berbagai kesempatan memang Pak Harip juga selalu mengingatkan ya bahwa kompetensi perawat itu sangat penting. Makanya kita juga sekarang mungkin kita agak tertinggal ya dari
ikatan himpunan lain, tapi kami berusaha mengejar dengan kita punya dulu kurikulum pelatihan. Kita punya modul dari sini nanti kita bisa bergerak gitu bersama-sama. Iya. Seperti itu. Relasi dulu ya. Iya, betul. Nah, kedepannya Bu, apa sih Bu harapan Ibu untuk Perkesja ini? Untuk Perkesja bisa meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme perawatnya. Iya, yang pertama adalah udah saya jelaskan tadi, harus punya kompetensi dulu. Kompetensi yang nanti ditetapkan baik oleh ikatan himpunan kita sendiri, ya hal ini PPNI dengan support PPNI dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan level pendidikan mereka. Level pendidikan itu sih yang paling penting memang. Betul. Jadi kalau kita bandingkan dengan perawat kesehatan kerja di tempat lain, mereka sudah berani menyebutnya atau istilahnya itu occupational health nurse ya. Occupational OHN. OHN. Tapi kalau kita rasanya masih kurang percaya diri untuk menyebut bahwa kita itu adalah occupational health nurse. Karena latar belakang pendidikan, kemudian pengalaman dan sertifikasi itu berbeda. Misalnya kalau kita lihat di Amerika, mereka punya AAOHN, itu kan dia selalu meningkatkan selalu kompetensi perawatnya, dan mereka itu dimulai dengan level pendidikan itu yang sama. Kalau kita kan masih jomblang-jomblang gitu Ya. Seperti itu. Nah Ibu, mungkin boleh dikasih pesan ke teman-teman perawat kita, mungkin teman-teman perawat yang calon perawat atau perawat muda atau mungkin yang sekarang menjadi perawat profesional. Iya. Gimana sih kalau misalnya mereka nih punya minat untuk masuk sebagai anggotaan Perkesja Bu? Dan pesan juga untuk masyarakat di Indonesia yang sangat banyak ini tentang lebih aware atau lebih menghargai si perawat kesehatan kerja ini. Oke, baik. Ya, baik. Jadi terutama mungkin untuk mahasiswa dulu ya, mahasiswa calon perawat itu saya ingin menyampaikan bahwa kesempatan Anda berkarir, bekerja itu tidak hanya di rumah sakit, di klinik, di puskesmas, tapi kita ada setting lain, yaitu setting tempat kerja. Jadi Anda bisa menjadi perawat, berprofesi sebagai perawat di setting tempat kerja. Kemudian Anda juga bisa mengembangkan karir, mengembangkan profesi di sana. Karena banyak sekali tempat kerja di Indonesia itu dan mereka sangat membutuhkan perawat yang bertugas di tempat kerja. Kemudian untuk teman-teman yang udah profesinya saat ini perawat dimanapun berada, kami adalah bagian dari Himpunan Perawat Kesehatan Kerja Indonesia. Bisa nanti dikenalkan, disosialisasikan kepada teman-teman yang lain ya. Kemudian kami juga aktif untuk meningkatkan kompetensi perawat supaya memiliki kompetensi perawat, meningkatkan kompetensi terutama di perawat yang bertugas di tempat kerja supaya mereka memiliki level yang sama dengan perawat yang ada di setting lain gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau ada teman-teman yang ingin bergabung di Himpunan Perawat Kesehatan Kerja Indonesia, kita memang memiliki sistem untuk menjadi anggota di sini, tapi teman-teman nanti bisa menghubungi dulu. Kita memiliki email Perawat Kesehatan Kerja Indonesia ya. Mungkin lebih detail nanti akan saya sebutkan ya, di bawah sini ya. Emailnya di bawah sini, jadi dapat menghubungi dulu email Perkesja di sini. Kemudian nanti dari bagian organisasi, dari bidang organisasi akan menindaklanjuti dengan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk mengakses medsos atau apapun yang nanti dapat digunakan di situ. Kemudian mungkin yang terakhir adalah kami sebagai Himpunan Perawat Kesehatan Kerja Indonesia sangat mengharapkan masukan ya, saran, kemudian berbagai kritik mungkin yang bisa meningkatkan profesi kami untuk menjadi lebih profesional, walaupun memang kami memang belum banyak ya, baru ada di 4 wilayah, yaitu Jawa Tengah, Yogyakarta, Banten, dan Sulawesi Selatan. Baik, itu dia obrolan menarik hari ini bersama Ketua Perkesja Ibu Heni. Jadi nih kita jadi makin paham kalau perawat kesehatan kerja itu punya peran penting banget
Bener gak sih, punya peran penting banget. Bukan cuma urusan medis di ruang kerja, tapi menyangkut keselamatan, kesejahteraan, bahkan produktivitas kerja. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton podcast ini sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe, dan di-share ke semua teman-teman kalian. Kalau ada yang mau gabung ke keanggotaan Perkesja, bisa langsung kontak emailnya Perkesja di bawah sini. Ya. Saya Sagi pamit dulu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.